Hingga saat ini, belajar secara daring di rumah masih menjadi pilihan pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hal ini menuntut orang tua dan siswa menciptakan suasana nyaman belajar di rumah. Lalu bagaimana cara agar anak merasa nyaman di rumah? Berikut informasinya. Rizkia Wijaya dan ibunya Tita sudah sepakat menjadikan ruang tamu rumahnya sebagai tempat belajar daring selama pandemi. Selain karena jarang digunakan, ruangan ini juga dirasa nyaman bagi Kia yang kini duduk di bangku kelas 7 SMP. Tak hanya itu, pencahayaan ruangan yang baik, sirkulasi udara yang bagus, serta jauh dari kebisingan jalanan menjadi pertimbangan Kia belajar di tempat ini. 4 hingga 5 jam biasa Kia habiskan di ruangan ini untuk belajar secara daring. Mulai dari mempelajari sejumlah materi pembelajaran, istirahat, dan kembali belajar. Kia dan ibunya sadar betul ketika belajar dari rumah, kenyamanan belajar menjadi hal utama. Nah, karena di rumah kita belajar bosen, kita juga harus nyari ruang belajar yang enak. Misalnya nggak banyak orang di ruangan itu, nyari udara yang segar supaya lebih fresh. Tita Setiawati sebagai ibu sebisa mungkin mendukung segala fasilitas pembelajaran agar proses belajar jadi maksimal. Komunikasi, betul. Karena untuk situasi sekarang yang perlu dibutuhkan ya paling komunikasi dan kesiapan kita aja gitu ya. Tahu sejauh mana sih pelajaran yang sedang anak ikuti gitu ya. Kalau anaknya lagi bahasa ya kita juga belajar bahasa gitu. Kenyamanan belajar di rumah tak semua dirasakan siswa, seperti yang dirasakan Firza dan Alvin. Kakak adik ini setiap hari belajar berdampingan seperti ini. Firza yang duduk di kelas 10 SMA dan Alvin yang duduk di kelas 5 mengaku banyak kendala ketika belajar di rumah. Mulai dari putusnya jaringan internet secara tiba-tiba, bisingnya kendaraan yang lewat di depan rumahnya, hingga adanya gangguan dari adik terkecil yang masih ingin bermain bersama. Menurut Firza, kondisi seperti itu seringkali memecah konsentrasinya. Banyak banget gangguannya, kayak gangguan dari adik, kan gangguan dari adik, aku punya adik 2, jadi kadang yang pertama suka nanya-nanya, terus yang kecil suka main ngoprek-ngoprek handphone, jadi kadang keganggu, terus kalau enggak wifi-nya, jadi kalau lagi nge-zoom nih, suka tiba-tiba keluar gitu. Sadar anaknya merasa kurang nyaman belajar di rumah, ada hal yang dilakukan Risa sebagai ibu. Saya urusan rumah tangganya disampingkan, saya lebih mentingin anak yang supaya nggak ganggu gitu si adeknya. Kadang-kadang lagi enak sama si adek, kakak-kakaknya, mama ini wifi mati, mama itu, mama ini gimana, mama tolong dokumentasiin gini. Menurut dosen psikologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, ada beberapa hal yang bisa diterapkan agar proses pembelajaran di rumah terasa nyaman. Pertama, tanamkan suasana hati yang nyaman dalam diri siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Pilihlah ruangan yang memadai atau bahkan bisa lakukan proses pembelajaran di alam terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, pilihlah metode pembelajaran yang beragam, karena kenyamanan pembelajaran tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tapi juga keberadaan guru dan komunikasi dengan teman sebaya meskipun dilakukan secara daring. Kita tidak bisa pungkiri bahwa peran guru dikala berinteraksi dengan anak di kelas itu sangat penting. Yang kedua adalah teman sebaya, apalagi remaja ya. Mereka bisa melakukan curhat, kemudian mereka melakukan diskusi. Nah, Pak Ubi pikir dua hal yang sedikit mengganggu aktivitas atau efektivitas belajar itu adalah dua. Karena dalam perspektif Pak Mubi, belajar itu harus membahagiakan dulu. Selain komunikasi dengan guru dan rekan sebaya, peran orang tua juga diperlukan selama masa pembelajaran secara daring guna menciptakan kenyamanan belajar pada siswa. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.